Dewi Siluman terkejut amat sangat. Dari mana si pemuda tahu akan hal itu? Tapi untuk bertanya, laki-laki mulutnya takluk membisu di bawah pandangan mata Wiro. Bukan pula dengan menculik gadis-gadis cantik, lalu meracuninya dengan obat kesetanan. Hendak menguasai dunia persilatan dengan cara seperti itu, bukan saja tak akan berhasil, tapi akan membawa pelakunya pada satu kehancuran yang mengerikan. Kehancuran itulah suatu akhir, hancur sendiri atau dihancurkan. Dan kurasa kau tak mau menemui kehancuran atau dihancurkan, Dewi Siluman. Bukankah begitu? Tenggorokan Dewi Siluman turun naik, tiba-tiba meledaklah kemarahannya. Orang muda, bicaramu kelewat pandai. Apakah kau juga pandai menerima pukulanku ini? Laksana kilat, Dewi Siluman hantamkan tangan kanannya ke arah Wiro. Satu lari sinar biru yang amat panas menderu di seberang sana. Wiro berkelebat dan brak, dinding kamar di belakangnya hancur lebur, runtuh, merupakan satu lubang besar kini. Kau menghancurkan dirimu sendiri, Dewi Siluman, desis Wiro Sableng, disertai lontaran senyum. Tidak sukar untuk kembali ke jalan yang baik. Di jalan yang baik itu kau akan melihat satu jalan lurus yang wajar untuk menguasai dunia persilatan ini. Dewi Siluman melotot besar sewaktu melihat Wiro berhasil mengelakkan diri dari serangan angin birunya tadi. Orang muda, pintu masih terbuka bagimu untuk menguasai dunia persilatan ini bersamaku menurut caraku. Menyesal sekali, Dewi. Kau yang akan menyesal jika kau menolaknya, tugas Dewi Siluman. Meski ilmumu setinggi langit, tapi tak satu manusia pun yang bisa menghancurkanku. Bukan orang lain yang menghancurkanmu, tapi kau sendiri, sahut Wiro. Dewi Siluman tertawa aneh. Dia kembali duduk di tepi tempat tidur. Jangan kelewat memandang sebelah mata terhadap Dewi Siluman. Orang muda, kalau kau tidak melihat bahwa kau bakal mempunyai peruntungan baik bersamaku, siang-siang aku sudah hancurkan kepalamu. Dewi Siluman tertawa lagi lalu rebahkan dirinya perlahan-lahan di atas tempat tidur. Pakaiannya tersibak dan menjulai ke lantai yang ditutupi permadani tebal. Mata Wiro mengecil. Sejenak hatinya digelorai oleh darah muda. Orang gagah, kemarilah, panggil Dewi Siluman. Suaranya berubah merdu, tidak membentak lagi. Wiro tetap berdiri di tempatnya. Kemarilah, Dewi Siluman lambaikan tangannya. Wiro melangkah, dia berhenti satu tombak dari tempat tidur. Gelora darah mudanya semakin menyentak-nyentak. Dewi Siluman menopang dagunya dengan telapak tangan kanan, memandang gairah pada si pemuda lalu berkata, seluruh isi istana ini akan menjadi milikmu, orang muda. Dunia persilatan akan berada di tanganmu. Dan kita hidup berdua di sini. Bukankah indah sekali? Dewi Siluman menggerak-gerakkan kakinya. Kedengarannya memang begitu, sahut Wiro. Tapi akan lebih indah lagi bila kau mau menelan pil ini. Dewi Siluman kernyitkan kening, sipitkan mata, dan memandang pada sebuah benda kecil satu hitam di tangan Wiro Sableng. Pil apa itu? Tanya Dewi Siluman acuh tak acuh.
Pada dasarnya manusia itu semuanya berhati dan berpikir baik, tapi kekotoran duniawi meracuni hati dan pikirannya. Obat ini akan sanggup membersihkan kembali racun hati dan racun pikiran yang jahat itu. Dewi Siluman. Dewi Siluman tertawa berderai. Maksudmu kau mau mengobati diriku, orang muda? Wiro menganggukkan kepala. Dewi Siluman tertawa lagi panjang-panjang. Hanya orang sakit yang minum obat. Aku tidak sakit. Kau memang sakit, Dewi Siluman. Sudah sejak lama, kata Wiro pula. Dewi Siluman luruskan kedua kakinya yang mulus bagus. Aku akan telan pil itu, kata Dewi Siluman, tapi dengan satu syarat. Apa? Berbaringlah di sampingku. Bergelegar dada Wiro. Darah muda di tubuhnya laksana hempasan ombak yang memukul batu karang di pantai curam. Kau perlu istirahat, orang gagah. Kau perlu tidur, kata Dewi Siluman penuh genit. Kegenitan yang mengandung racun. Soal tidur, soal gampang, Dewi, kata Wiro dengan menahan kobaran darah mudanya. Kebaikan adalah yang paling dulu mesti dikerjakan. Kuharap kau bersedia menelan obat ini. Dewi Siluman tersenyum. Aku ingin sekali menghiburmu, tapi sayang, gadis pemetik kecapi itu tak ada di sini. Inani maksudmu? Aku telah bertemu dengan dia, kagetlah Dewi Siluman. Dan bukan dia sendiri, Dewi, tapi juga 7 orang lainnya. Kau apakan mereka? Mereka gadis-gadis cantik yang kini menjadi kawan-kawanku. Otaknya telah dicuci. Kau yang melakukannya? Kiai Bangkalan membesilah paras Dewi Siluman. Dadanya menggemuruh, tapi gelora amarah ini kemudian mengendur sedikit. Dia duduk di tepi tempat tidur kembali. Aku tak peduli dengan mereka. Aku bisa melupakan mereka. Juga kakek-kakek keparat bernama Kiai Bangkalan itu. Tapi kau mesti menjadi milikku, orang muda. Mesti. Dan habis berkata begitu, Dewi Siluman buka pakaian tempat tidurnya. Lalu dalam keadaan tanpa pakaian selembar benang pun, dia melangkah ke hadapan Wiro Sableng. Mulut Wiro komat kamit, digaruknya kepalanya. Dia bergerak ke samping sewaktu Dewi Siluman melompatinya. Orang muda, apakah aku tak boleh memelukmu? Apakah aku tak boleh menyentuhkan tubuhku pada tubuhmu? Boleh saja, tapi sekarang bukan saatnya. Justru sekarang inilah saatnya. Dan Dewi Siluman menerjang ke depan hendak meraih tubuh Wiro Sableng. Sekali lagi Wiro berkelip. Kau keterlaluan, orang muda. Apakah aku harus mengemis terhadapmu? Peluk aku, orang muda. Cium parasku, bibirku, dadaku, semuanya. Buset, ujar Wiro Sableng dalam hati. Sementara Dewi Siluman melangkah mendekatinya. Dengar, Dewi, aku akan cium kau mulai dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki. Tapi telan pil ini. Wiro acungkan tangan kanannya. Tiba-tiba Dewi Siluman berseru nyaring. Tubuhnya berkelebat laksana kilat. Wiro terkejut hebat sewaktu lengannya dipukul oleh Dewi Siluman hingga pil hitam yang dipegangnya mental ke udara.
Sebelum dia bisa berbuat suatu apa, pil itu sudah berada dalam genggaman Dewi Siluman. Sekali tangan itu meremas, maka hancurlah pil pembersih otak dan hati itu. Sekarang tidak ada lagi segala macam obat terkutuk, yang ada kau dan aku. Mari orang muda, mari. Wiro mulai peringatan dan penasaran. Aku telah datang membawa kebaikan untukmu, Dewi Siluman. Tapi kejahatan di dalam dirimu sudah sedalam lautan, setinggi langit. Aku tunggu kau di taman istana. Kau mencari mati orang muda, dan kau mencari mampus. Berdebah maki Dewi Siluman. Dia tepukkan tangannya 3 kali berturut-turut dan memandang berkeliling dengan heran. Aha, kau memanggil anak-anak buahmu, Dewi Siluman. Mereka tak akan muncul semuanya. Semuanya telah dicekok dengan obat pembersih otak. Kaget Dewi Siluman, bukan main. Manusia tolol diberi kesenangan malah minta mati. Percuma. Aku akan siksa kau di ruang penyiksaan. Aku akan rebus tubuhmu. Wiro tertawa gelak-gelak. Ruang penyiksaan hanya tinggal nama saja lagi, sahutnya. 3 tokoh silat yang masih hidup sudah kubebaskan, dan ruangan itu hanya merupakan puing-puing hancur. Satu pertanda bagi kehancuranmu sendiri. Aku turut tunggu kau di taman. Jika otakmu masih diracuni oleh kejahatan, taman itu akan menjadi kuburmu. Dan jangan coba-coba larikan diri, Dewi. Setiap jalan rahasia sudah dijaga. Setan alas, mampuslah, teriak Dewi Siluman. Kedua tangannya dipukulkan ke depan. Wush! 2 sinar biru menderu ganas. Tapi Wiro Sableng sudah tendang pintu dan keluar dari kamar itu. Suasana di taman istana yang indah itu kini diselimuti kesunyian yang menggigitkan. Wiro Sableng duduk di atas batu rata di hadapan sebuah arca. Di setiap sudut taman berdiri berkelompok-kelompok gadis-gadis berbaju biru. Mereka adalah bekas anak buah Dewi Siluman yang telah dibersihkan otaknya oleh Inani dengan obat yang diberikan Kiai Bangkalan. Kalung tengkorak yang biasanya tergantung di leher mereka kini tak kelihatan lagi. Kesunyian itu dipecahkan oleh suara siulan yang keluar dari mulut Wiro. Inani geleng-gelengkan kepala. Di saat yang penuh ketegangan itu, Wiro masih bersiul seperti seorang yang tengah menunggu saat gembira. Dia melangkah mendekati arca di mana Wiro duduk. Apa kau sudah berhasil memecahkan rahasia kelemahan Dewi Siluman dalam 2 bait tulisan yang diberikan oleh Kiai Bangkalan? Tanya Inani pada Wiro. Wiro gelengkan kepala. Dia terus juga bersiul-siul. Kau belum tahu rahasia kelemahannya, dan kau telah berani menantangnya di sini, ujar Inani dengan paras tegang. Semua telah kasih Inani. Ini adalah saat penentuan. Kalau tidak dia, aku yang bakal meregang nyawa. Mudah-mudahan saja itu perempuan bisa menyadari kejahatannya sebelum datang ke sini dan bertobat. Jangan harapkan hal itu, Wiro, desis Inani. Kau bersiaplah, Inani. Sesuai dengan rencana, kau baru turun tangan dalam jurus ketiga. Jika aku gagal, semua kawan-kawanmu harus menyerbu. Inani mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi mulutnya mendadak sontak terkancing. Matanya memandang ke arah tangga batu pualam yang menghubungi langkan istana di hadapan taman dengan anjungan pertama.
Sepasang kaki yang bagus kelihatan melangkah menuruni anak tangga demi anak tangga. Orang yang melangkah ini sampai ke langkan, dan dia bukan lain dari Dewi Siluman. Dewi Siluman telah berganti pakaian biru ringkas yang dikenakannya dihiasi dengan manik-manik bergemerlapan atas, dan sikapnya melangkah begitu agung dan penuh wibawa. Hidungnya naik ke atas, dan Dewi Siluman hentikan langkahnya di tepi kolam. Wiro Sableng hentikan suara siulannya. Kedua manusia ini beradu pandang sesaat. Lalu Dewi Siluman memandang berkeliling, menyapu para anak buahnya satu demi satu. Kemudian sang Dewi menengadah ke langit, dan dari mulutnya keluarlah suara. Langit pagi ini begini cerah, sang surya bersinar terang, udara segar melapangkan dada. Tapi sungguh berubah semua apa yang kupandang. Dewi Siluman turunkan kepalanya lalu kembali memandangi anak buahnya satu demi satu. Anak-anakku, katanya dengan suara lantang, aku perintahkan kalian untuk menangkap manusia yang duduk di depan arca itu. Tapi tak satu orang pun yang bergerak dari tempatnya. Paras Dewi Siluman kini berubah. Apa semua kalian sudah tuli, atau mulutku yang tak bisa bersuara lagi? Dewi Siluman memerintahkan lagi dengan suara menggeledek, tapi tetap saja tak ada yang bergerak. Apa yang telah terjadi dengan kalian? Teriak Dewi Siluman. Suaranya bergetar dahsyat. Mana kalung tengkorak kalian? Dewi, mulai saat ini kami di sini bukan lagi anak-anak buahmu. Yang bicara adalah Inani. Dewi Siluman palingkan kepalanya. Kau yang bicara, Inani? Alangkah bagusnya. Hebat. Rahang Dewi Siluman menggembung. Mukanya bermimik bengis. Jadi semua kalian di sini bukan lagi anak buahku? Dewi Siluman tertawa panjang. Semua kalian akan menerima hukuman, dan kau Inani, kau yang bakal kupancung pertama kali. Wiro Sableng perlahan-lahan berdiri dan bergerak sejauh 3 langkah. Kembali antara Wiro dan Dewi Siluman terjadi bentrokan pandangan. Dewi Siluman, apakah kau masih belum melihat jalan kebaikan? Apakah hatimu begitu kotor, keras, laksana gumpalan batu karang? Apakah pikiranmu begitu tumpul? Dewi Siluman mendengus. 8 penjuru angin dunia persilatan, negeri menyebut dan mendengar namaku. Apa aku mesti takut terhadap manusia macammu? Wiro Sableng tertawa perlahan. Dewi Siluman berdiri berkaca pinggang, tapi diam-diam dia salurkan tenaga dalamnya pada telapak tangan kiri kanan. Tiba-tiba didahului oleh lengkingan dahsyat, laksana mau membelah langit. Dewi Siluman membungkuk dan pukulkan kedua tangannya sekaligus ke depan. Tanah yang dipijaknya melesak 5 cm. Wiro yang sejak tadi juga telah siap waspada, tidak terkejut melihat datangnya 2 gelombang angin yang sangat panas menyerang ke arahnya. Wiro sama sekali tidak mengelak dari tempatnya berdiri, malah balas memukulkan kedua tangannya ke depan. Lepaskan 2 pukulan, benteng topan melandas samudera. Sekaligus dia hendak menjajaki sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawannya. Dan terkejutlah Wiro.
Begitu terdengar suara menggelegar akibat beradunya pukulan yang bertenaga dalam dahsyat itu, maka tubuh Wiro Sableng terhuyung ke belakang. Dia hampir saja jatuh duduk di tanah kalau tidak lekas mengimbangi diri. Di hadapannya Dewi Siluman keluarkan suara tertawa panjang. Ternyata tenaga dalam Wiro lebih rendah dari Dewi Siluman. Diam-diam pemuda berambut gondrong ini tergetar hatinya, tapi dia tidak takut. Kalau kehebatanmu cuma segitu, tak sukar bagiku untuk meringkusmu, pemuda tolol, kata Dewi Siluman. Dan segera dia loloskan kalung tengkorak di lehernya. Sedang tangan kiri keluarkan segulung benang sutra halus berwarna biru. Jurus kedua ini adalah jurus terakhirmu, kata Dewi Siluman. Dengan ilmu menyusupkan suara, Inani peringatkan Wiro Sableng. Cepat keluarkan senjatamu, kau tak bakal kuat menghadapinya dengan tangan kosong. Benang sutra itu lihai sekali. Di saat Wiro merasa ragu-ragu untuk keluarkan senjata, maka Dewi Siluman melangkah sambil acungkan kalung tengkorak. Kau lihat tengkorak ini? Nasib tengkorak kepalamu tidak lebih baik dari ini. Tengkorakmu cukup bagus untuk diramu sampai kecil dan dijadikan kalung. Lalu mengeluarkan jurus petir menyambar naga berenang. Dewi Siluman menyerbu. Kalung tengkorak di tangan kanannya laksana bola baja menyambar ganas ke arah kepala Wiro Sableng. Sedang benang sutra biru di tangan kirinya melesat ke depan untuk melipat bagian tubuh Wiro yang menjadi sasaran. Wiro, keluarkan senjatamu, cepat, teriak Inani. Tapi Wiro menyambut serangan lawan dengan pukulan sinar matahari. Kalung tengkorak di tangan Dewi Siluman hancur lebur. Suaranya laksana letusan meriam sewaktu dihajar pukulan sinar matahari Wiro. Tapi di lain pihak, Wiro sendiri dibikin kaget, karena pada detik itu benang sutra biru lawan telah melibat pergelangan tangan kanannya sampai ke ujung-ujung jari. Wiro coba menyentakkan, tapi tiada guna. Libatan benang sutra semakin ketat. Wiro lepaskan pukulan sinar matahari ke arah Dewi Siluman. Kali ini dengan tangan kiri. Tapi sebelum kesampaian, sang Dewi sudah hantam lengan kiri itu dengan lengan kanannya. Masing-masing merasa sakit, namun Wiro lebih menderita. Sedang libatan benang di tangan kanannya belum terlepas. Inani tak menunggu lebih lama. Segera gadis ini berkelebat dan laksana kilat lepaskan totokan jarak jauh yang lihai ke arah Dewi Siluman. Dewi Siluman yang tengah hendak melipat sekujur tubuh Wiro dengan benang sutranya ternyata betul-betul luar biasa. Dia masih sempat merasakan datangnya bahaya yang mengancam. Padahal kecepatan gerak Inani tadi tidak seorang pun yang melihatnya. Sang Dewi rundukkan tubuh untuk hindarkan sambaran angin yang dirasakannya menyerang ke urat lehernya. Tapi anehnya sambaran angin itu mengikuti gerakannya. Mau tak mau Dewi Siluman terpaksa lepaskan gulungan benang dan pergunakan tangan kirinya untuk menangkis angin serangan lawan.
Bukan saja angin totokan Inani buyar berantakan, tapi pukulan Dewi Siluman terus melanda tubuhnya. Karena tenaga dalam Inani jauh lebih rendah tak ampun lagi, gadis ini mencelat sampai 8 tombak. Terguling di tanah masuk ke dalam kolam. Inani kelihatan seperti hendak berenang, tapi tubuhnya kemudian tenggelam, sedang air kolam tampak merah oleh darah yang muntah dari mulutnya. Melihat ini, Laruni segera melompat ceburkan diri ke dalam kolam, lalu menyeret Inani keluar. Tubuh Inani dibaringkan di satu tempat yang aman dan diberinya pertolongan sedapat-dapatnya. Sebenarnya Dewi Siluman merasa terkejut akan kehebatan angin pukulan aneh yang tadi dilepaskan Inani. Namun kini terdengar suara tertawanya mengekeh. Itu contoh pertama buat manusia-manusia murtad yang berkhianat terhadap Dewi Siluman, berkata sang Dewi dengan seringai bengis. Dia lalu cepat-cepat palingkan kepala ke arah Wiro Sableng. Kegusarannya tiada tara sewaktu melihat Wiro berhasil melepaskan benang sutra yang melipat sebagian tangan kanannya. Benangmu ini cukup lihai, Dewi. Aku mau lihat apakah kau sendiri sanggup menghadapinya, kata Wiro. Dewi Siluman ganda mendengus. Dia mundur beberapa langkah, lalu berlutut di atas rumput. Mata dipejamkan, sedang kedua tangan bersih dekap di muka dada.